Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Until Dawn. Film ini diangkat dari sebuah video game dengan judul yang sama. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang terjebak dalam lingkaran kematian, yang mana mereka terus dibunuh dan kembali hidup secara terus-menerus. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita dengan raut wajah ketakutan yang berada di dalam tanah. Wanita itu pun mencoba mencari jalan keluar untuk menuju ke permukaan. Di belakangnya, terdapat sosok manusia bertopeng yang sepertinya ingin membunuhnya. Ketika wanita itu telah berhasil naik ke permukaan, ia pun merasa sangat lega dengan mengembuskan nafas yang sangat dalam. Akan tetapi, terdapat sosok manusia bertopeng lainnya yang sudah siap membunuhnya. Wanita itu pun lalu memohon dan mengatakan bahwa dia tak ingin mati lagi. Akan tetapi, manusia bertopeng itu pun langsung membunuhnya dan kemudian film pun baru dimulai. Cerita akan beralih ke sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan dengan melewati area hutan yang sangat sepi. Mereka semua pun merasa heran karena tak melihat pemukiman sama sekali. Mereka ini bernama Clover, Max, Megan, Nina, dan Abe. Ternyata, mereka sedang mencari kakak dari Clover yang bernama Melanie yang sudah menghilang selama 1 tahun. Menurut informasi dari Clover, kakaknya mengirimkan video di sebuah toko kelontong di tengah hutan sebelum dia menghilang dan tak ada kabar. Saat sudah tiba di sana, mereka semua pun merasakan hawa yang menyeramkan seakan tempat yang mereka datangi sangatlah angker. Megan lalu mengajak teman-temannya untuk melakukan doa bersama agar mereka semua dilindungi oleh Tuhan. Setelah itu, Clover pun langsung masuk ke dalam toko kelontong untuk mencari informasi mengenai kakaknya yang menghilang di tempat ini. Dia pun kemudian membeli segelas kopi panas sebelum menanyakan tentang kakaknya yang menghilang. Saat akan membayar, Clover pun mulai menanyakan apakah pemilik toko itu pernah melihat seorang wanita yang tersesat di sini. Pemilik toko itu pun menggelengkan kepalanya. Clover lalu menunjukkan foto kakaknya di dalam HP-nya, barangkali pemilik toko bisa mengingatnya sebab kakaknya pernah berada di toko ini. Pemilik toko itu lalu mengatakan bahwa Clover bukanlah satu-satunya orang yang bertanya kepadanya tentang seseorang yang menghilang. Sudah banyak orang yang menanyakan hal sama kepadanya. Pemilik toko itu lalu menyarankan Clover untuk pergi ke sebuah lembah bernama Glory yang berada di atas bukit. Sebab, sebagian besar orang yang menghilang ditemukan di sana. Setelah informasi dirasa cukup, Clover pun langsung kembali ke teman-temannya dan mengabarkan tentang informasi yang dia dapatkan. Di perjalanan menuju ke lembah Glory, terjadi hujan yang sangat deras yang membuat Abe merasa kesulitan dalam melihat jalan. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah tempat yang sangat aneh di mana tempat itu tak terkena hujan sama sekali. Fenomena ini pun langsung direkam oleh Abe sebab ia baru pertama kali melihat kejadian seperti ini. Ia menganggap bahwa fenomena ini sangatlah keren. Di samping itu, mereka sangat heran sebab tak ada sinyal sama sekali di tempat ini. Mereka semua kecuali Clover pun lalu memasuki satu-satunya rumah yang ada di sana, barangkali ada orang di dalamnya. Di dalam rumah itu, mereka semua dikejutkan dengan berbagai benda kuno seakan rumah itu adalah rumah zaman dahulu. Nina juga melihat sebuah jam pasir di sebuah dinding yang menjadi fokus perhatiannya. Sementara itu, Abe yang berkeliling ke berbagai ruangan, dia pun menemukan berbagai kertas orang hilang yang tertempel di sebuah dinding. Ia lalu merekamnya untuk dia buat sebagai video dokumentasi. Sementara itu, di area luar, Clover mendengar suara kakaknya yang memanggilnya dari tengah hutan. Ia pun lalu mencoba masuk ke sana berharap itu memanglah suara kakaknya. Max yang melihat hal itu
Ia pun langsung bergegas menghampiri Clover karena takut terjadi apa-apa dengannya. Kembali ke AB, ia pun dibuat semakin terkejut setelah mengetahui bahwa kertas mengenai orang hilang di dalam dinding bukanlah 2 atau 3, melainkan berjumlah puluhan. Di lain sisi, Nina mencatatkan namanya di sebuah buku kunjungan yang bertujuan untuk bergurau saja. Tak diduga, di lembaran sebelumnya, terdapat nama Melanie atau kakak dari Clover yang juga mencatatkan namanya. Nina pun langsung bergegas memanggil teman-temannya untuk mengabarkan informasi yang dia dapatkan. Clover yang melihat hal itu pun langsung merasa yakin bahwa kakaknya pasti menghilang di tempat ini. Mereka semua lalu menyusun rencana untuk melakukan pencarian dari Melanie. Sementara itu, Nina merasa heran dengan jam pasir di sebuah dinding yang tiba-tiba terbalik dengan sendirinya. Kini, keanehan pun mulai terjadi satu persatu. Di luar rumah, mereka semua dikejutkan dengan seseorang yang membawa pergi mobil dari AB. Merasa jika itu bukanlah sosok manusia, mereka pun memutuskan untuk tetap berada di dalam rumah. Clover yang masih kepikiran mengenai kakaknya, ia pun mengajak Megan dan juga Max untuk menyusuri ke berbagai ruangan di dalam rumah ini. Sedangkan AB bersama Nina, mereka berdua tetap berada di balik jendela untuk berjaga-jaga. Saat Clover mulai menyusuri ruangan demi ruangan, dia pun menemukan ruang bawah tanah yang terlihat sangat aneh. Dia bersama kedua temannya pun langsung menyusuri ruangan itu, barangkali ada informasi yang bisa mereka dapatkan. Clover berhasil menemukan sebuah telepon rumah yang terlihat masih berfungsi. Ketika dia mencobanya dengan menghubungi pihak berwajib, tak ada jawaban sama sekali. Dia pun langsung merasa heran sebab seharusnya telepon itu bisa berfungsi. Di ruang atas, AB mendengar suara langkah kaki dari ruang lain dan berniat mendatanginya. Nina yang masih berjaga di balik jendela, dia pun langsung berniat mencari AB sebab dia tak kunjung kembali. Namun, betapa terkejutnya Nina setelah melihat sosok manusia bertopeng yang membelah tubuh dari AB. Nina pun langsung berteriak histeris yang membuat Clover bersama kedua temannya pun merasa sangat panik dan juga bingung dengan keadaan di ruang atas. Ketika Max mengeceknya, ia pun dibuat terkejut setelah melihat sosok manusia bertopeng yang telah membunuh Nina di ruang atas. Ia pun lalu menghampiri Clover dan juga Megan untuk mengajak mereka berdua bersembunyi. Sosok manusia bertopeng itu pun lalu mendatangi ruang bawah tanah dengan membawa pisau di tangannya. Dengan mengendap-endap, Max langsung memukul pria itu menggunakan kursi kayu berharap dia tak sadarkan diri. Akan tetapi, pria bertopeng itu tetap baik-baik saja dan langsung menusuk kepala dari Max menggunakan pisau yang dibawanya. Kini, tersisa Clover bersama Megan yang masih bertahan. Pria bertopeng itu pun lalu berjalan ke arah persembunyian dari Clover dan juga Megan. Ketika Megan berhasil terciduk dan dibunuh oleh pria itu, Clover pun langsung mengambil pisau dan menusukkannya ke tubuh pria itu. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari sana dengan naik ke ruang atas. Di sana, Clover melihat Nina dan juga AB yang tewas secara mengenaskan. Dia pun lalu berlari ke tengah hutan dan mencoba mencari pertolongan. Sialnya, pria bertopeng itu juga berhasil membunuhnya dengan menusukkan kapak dari arah belakang. Seketika, jam pasir di dalam rumah pun langsung berputar balik yang membuat semuanya langsung dimulai dari awal lagi. Mereka semua lalu kembali hidup lagi dengan sedikit ingatan tentang kematian yang menimpa mereka sebelumnya. Kini, mereka pun mulai sadar bahwa ini bukanlah tempat biasa. Di samping itu, AB dibuat sangat heran dengan gambar dirinya bersama teman-temannya yang kini juga berada di sebuah dinding dari orang-orang yang menghilang. Clover pun lalu berspekulasi bahwa kakaknya atau Melanie pasti mengalami hal sama seperti mereka dan masih ada di tempat ini. Mereka semua pun lalu mencoba menyusun rencana agar bisa keluar dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, Megan tiba-tiba kesurupan yang membuat mereka pun merasa sangat panik. Megan lalu pergi ke sebuah ruangan dan mengatakan hal aneh dengan kalimat yang sama, yaitu bahwa dia hanya ingin mati dengan tenang tanpa harus bangkit lagi. Sepertinya, Megan kerasukan sosok arwah dari berbagai orang yang terjebak di tempat ini. Di area luar, Clover melihat sebuah rumah aneh yang sebelumnya tak ada di sana. Ketika dia baru membuka pintu,
Dia pun seakan ditarik oleh sesuatu yang membuatnya mendatangi rumah itu. Clover mencoba meminta tolong kepada teman-temannya, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ketika Max akan pergi mencari Clover, dia pun langsung dicegah oleh Abe dan juga Nina sebab sangat bahaya di luar sana. Max pun merasa tak peduli dan tetap pada niatnya, yaitu mencari Clover. Sementara itu, Clover yang berada di rumah seberang, dia pun merasa terkejut dengan berbagai topeng menyeramkan yang ada di sana. Di samping itu, juga terdapat seorang nenek tua yang memakai masker oksigen yang sedang duduk dengan pandangan kosong. Ketika Clover mencoba untuk pergi, nenek tua itu pun langsung bangkit dari tempat duduknya dan mengatakan bahwa Clover harus bertahan malam ini atau dia akan menjadi bagian dari mereka. Seketika, Clover pun langsung dipakaikan masker oksigen oleh nenek itu yang membuatnya langsung kesurupan. Di sisi lain, Max mulai masuk ke dalam rumah dan memanggil nama dari Clover. Sementara itu, Abe bersama Nina mencoba untuk pergi dari sana dengan mengendarai mobil. Abe sudah tak tahan lagi dengan keanehan yang terjadi. Namun, baru saja menjalankan mobilnya, terdapat sosok monster raksasa yang sudah siap menghadangnya. Saat sudah memutar balik, sosok pria bertopeng pun langsung membunuh mereka berdua. Sementara itu, Max yang masih mencari Clover, dia pun mulai menyusuri ruangan demi ruangan yang ada di rumah itu. Ketika memasuki sebuah ruangan, Max dikejutkan dengan keberadaan Clover yang langsung membunuhnya. Saat semua orang telah dinyatakan tewas, jam pasir di sebuah dinding pun kembali berputar yang membuat semuanya pun langsung dimulai dari awal lagi. Kini, mereka semua tak ingin melakukan tindakan ceroboh lagi dan memutuskan untuk tetap berada di dalam rumah. Clover lalu mengatakan bahwa seorang nenek tua mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertahan malam ini atau dia akan menjadi bagian dari mereka. Dia pun merasa tak mengerti dengan maksud dari kalimat menjadi bagian dari mereka. Abe lalu berspekulasi bahwa maksud kalimat itu mungkin saja mereka akan terjebak di sini selamanya. Ketika mereka semua mulai frustasi, Abe mengambil segelas minuman yang bertujuan untuk menenangkan diri. Dia juga membagikan minuman itu kepada teman-temannya kecuali Clover yang menolak untuk minum. Beberapa saat kemudian, Abe pun langsung meledak dan disusul oleh Nina dan juga Megan. Max yang juga sempat meminumnya walaupun sedikit, dia pun merasa ketakutan dan mengatakan bahwa dia tak ingin mati lagi. Di samping itu, terlihat jam pasir yang sedikit lagi akan habis. Clover yang masih hidup pun lalu dihampiri oleh seorang pria yang mengatakan bahwa Clover hampir saja berhasil. Setelah itu, dia pun langsung dibunuh oleh pria itu. Saat kembali hidup, Clover pun mulai teringat bahwa pria yang membunuhnya sebelumnya adalah pria yang ditemuinya di toko kelontong sebelumnya. Dia pun lalu mencari berkas dari pria itu berharap ada informasi yang bisa dia dapatkan. Ternyata, pria itu adalah seorang dokter bernama Alan Hill yang tinggal di tempat ini. Di samping itu, Nina menemukan koran lama yang memperlihatkan berita mengenai tenggelamnya ratusan rumah di bawah tanah. Kini, terjawab sudah mengapa tak ada pemukiman ketika mereka melewati tempat ini. Sementara itu, Max menemukan sebuah rekaman video yang memperlihatkan Dr. Alan yang melakukan eksperimen kepada seorang pria yang merasa frustasi karena tak bisa keluar dari tempat ini. Pria itu lalu berubah menjadi sosok monster yang menyeramkan. Mereka semua pun langsung merasa ketakutan dan bertanya-tanya apakah mereka juga akan menjadi seperti itu. Dari sebuah telepon, Dr. Alan mengatakan kepada Clover bahwa dia bisa menemui kakaknya di tengah hutan jika dia mau. Ketika Clover akan mengajak teman-temannya, Abe pun mengatakan bahwa dia tak ingin mati lagi seperti sebelumnya. Ia tak akan ikut rencana mereka dan memilih untuk tetap berada di tempat ini. Mendengar hal itu, Clover pun merasa sangat kecewa dan pergi sendiri ke tengah hutan. What then? Nina yang merasa kesal kepada Abe, dia pun langsung membunuhnya dan mengatakan bahwa Abe akan mengulang dari awal apabila dia tak ingin ikut membantu.
Max bersama Megan pun lalu menyusul Clover yang pergi sendiri ke tengah hutan. Sementara itu, Nina tetap berada dalam rumah bersama AB. Di tengah hutan, Clover tak sengaja menginjak jebakan besi yang melekat di kakinya yang tak bisa ia lepaskan. Sementara itu, di lain sisi, Max bersama Megan diserang oleh sosok pria bertopeng yang berencana membunuh mereka. Megan pun lalu mengorbankan dirinya dan menyuruh Max untuk mencari Clover. Ketika sudah menemukan Clover, Max langsung berusaha menolongnya. Dari arah depan, muncullah Melanie yang berpenampilan layaknya monster yang ingin menyerang mereka. Max lalu mengajak pergi Clover dari sana dan mengatakan bahwa itu bukanlah kakaknya. Mereka berdua lalu bersembunyi di sebuah lorong tambang yang ada di tengah hutan. Clover lalu menyuruh Max agar membunuhnya dan memulai semuanya dari awal. Max lalu menuruti permintaan dari Clover walaupun dia sedikit merasa ragu. Setelah Clover tewas, dia pun meminum sebuah air agar dirinya juga tewas dengan cara meledak. Cerita pun lalu beralih ke masa lalu dari Clover di mana kakaknya atau Melanie yang berpamitan akan pergi ke luar kota. Ketika Clover mengejarnya, Melanie langsung berubah menjadi monster. Seketika, dia pun langsung terbangun dari tidurnya yang ternyata semua itu hanyalah mimpi. Mereka semua pun merasa heran karena kebangkitan mereka kali ini sangat berbeda. Mereka semua lalu bertanya-tanya tentang sudah berapa kali mereka kembali hidup. Max pun menjawab 4 kali, namun Nina menjawab 13, sebab dia sudah mencatatkan namanya sebanyak 13 kali. Lebih mengejutkannya, semua orang yang mencatatkan namanya di buku itu hanya sampai 13 kali, yang berarti ini kebangkitan mereka yang terakhir. Di area luar, banyak sekali rumah yang sebelumnya tak ada di sana. Di samping itu, mereka juga merasa heran sebab Megan tak kembali bangkit. AB lalu mengatakan bahwa dia selalu merekam semua hal setiap mereka bangkit. Semoga saja rekaman itu tetap ada di dalam HP-nya. Ketika mengeceknya, ternyata rekaman itu masih ada di dalam HP-nya. Mereka semua lalu mengecek rekaman itu satu per satu. Mereka pun merasa tak percaya bahwa ini sudah kebangkitan mereka yang ke-13 kali. Padahal yang mereka ingat ini masih yang keempat kali. Di rekaman yang terakhir, mereka melihat Megan yang masih hidup yang kemudian mengikuti Dr. Alan dari belakang. Kini terjawab sudah mengapa Megan yang tak kembali bangkit, sebab dia yang sebelumnya tak mati. Dari area luar, puluhan manusia bertopeng pun sudah siap menyerang mereka. Dengan bergegas, Clover dan teman-temannya pun langsung pergi ke sebuah lorong di mana Megan memasuki tempat itu bersama Dr. Alan. Ketika berada di sebuah tempat, sosok manusia bertopeng itu pun mulai menyerang mereka. Max selalu mengajak mereka untuk lari dari sana secepat mungkin. Sialnya, beberapa manusia bertopeng masih saja mengejar mereka. Saat berada di sebuah ruangan, Clover disuruh teman-temannya untuk pergi lebih dulu sedangkan mereka akan menahan dan menghadapi manusia bertopeng yang masih mengejar. Saat memasuki salah satu ruangan, Clover dikejutkan dengan kehadiran kakaknya atau Melanie yang kini menjadi monster. Dia pun secara terpaksa langsung membunuhnya dengan menancapkannya ke sebuah besi. Dia lalu kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari Megan. Di samping itu, diperlihatkan jam pasir yang kini sudah tersisa setengah lagi. Clover lalu menyusuri ruangan demi ruangan berharap bisa menemukan Megan. Dia pun harus berjalan perlahan-lahan sebab para monster yang peka sekali terhadap suara. Ketika sudah tiba di sebuah tempat, dia pun akhirnya menemukan Megan yang terkurung di sebuah ruangan dengan sosok monster di dalamnya. Saat akan mencari kunci untuk membuka ruangan itu, dia pun melihat sebuah monitor CCTV seakan mereka sedang diawasi. Di samping itu, muncullah Dr. Alan yang membawa segelas kopi dan tersenyum ke arah dari Clover. Dr. Alan lalu mengatakan bahwa eksperimennya ini tak bisa dibayangkan dengan akal sehat manusia. Dari seluruh makhluk eksperimennya, ia merasa takjub dengan Clover karena dia yang berbeda dengan yang lainnya. Ketika Dr. Alan terus berbicara,
Clover diam-diam menempatkan gelasnya di tetesan air berharap dia akan mati meledak. Ketika Dr. Alan kembali meminum kopinya lagi, dia pun langsung meledak dan sesuai dengan harapan dari Clover. Clover pun lalu membuka ruangan dari Megan dan menyelamatkannya dari sana. Setelah itu, mereka berdua pun langsung pergi dari sana dan mencoba mencari jalan keluar. Sedangkan AB bersama kedua temannya, mereka juga berusaha mencari jalan keluar dari sana. Dengan waktu yang tersisa, mereka semua pun berusaha untuk keluar dari tempat ini walaupun sosok manusia bertopeng masih terus mengejar mereka. Dengan penuh perjuangan dan tekad yang tinggi, akhirnya mereka semua pun berhasil keluar dari tempat ini. Mereka semua lalu bernafas sangat lega karena bisa melewati malam yang menyeramkan dengan bertahan hingga pagi tiba. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Bagi saya pribadi, film ini sangat seru sekali dan sangat menegangkan. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.